Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Wandani Budika dan kali ini kita akan membahas terkait kasus personal branding yang banyak diperbincangkan oleh publik. Jadi seperti yang kita semua tahu, personal branding itu bukan cuma sekedar logo ataupun pakaian, tapi juga the whole story you tell the world yourself. Nah, jadi kita akan bahas salah satu fenomena personal branding yang luar biasa, yaitu 3 fase personal branding Ariana Grande. Jadi teman-teman, dalam 3 fase personal branding ini kita akan bahas bagaimana bahwa personal branding itu bisa bersifat dinamis dan tidak statis ya. Bagaimana kita itu bisa menyesuaikan personal branding kita dengan tujuan karir yang kita mau ke depannya. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu Ariana Grande ya. Seperti yang kita kenal, Ariana Grande itu adalah seorang bintang dunia yang mungkin hampir semua orang tahu ya nama dia, atau mungkin at least pernah mendengar namanya dia. Dan banyak juga orang yang tidak tahu kalau Ariana Grande ini memulai karirnya sebagai aktris di salah satu series Nickelodeon, yaitu Victorious. Jadi kita akan mendalami bagaimana fase Ariana Grande dari seorang aktris cilik hingga menjadi ikon pop global dunia, lalu menjadi seniman, aktris, dan juga bisnis mogul seperti sekarang. Okay, so let's dive into her journey. Ada fase yang pertama, yaitu the accessible child star pada tahun 2010 sampai 2013. Jadi teman-teman banyak yang tidak tahu bahwa Ariana Grande itu memulai karirnya di televisi sebagai Cat Valentine, salah satu karakter pada series Victorious yang di platform Nickelodeon. Nah teman-teman, dalam fase ini kita akan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama identitas visual. Untuk visualnya sendiri, Ariana Grande ini melekat pada karakternya pada saat itu, Cat Valentine, dengan rambutnya yang panjang dan berwarna merah menyala. Dia juga seringkali memakai baju-baju warna-warni yang memang ikonik untuk karakternya dia. Oke, selanjutnya adalah fase interaksi sosial. Di luar layar, Ariana Grande seringkali aktif pada media sosial Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Nah, di YouTube ini juga ya seringkali mengunggah video-video vlog ataupun skit ataupun misalnya cover lagu, dan dia juga seringkali mengadakan live streaming di YouTube untuk menunjukkan juga kedekatan dia bersama cast member Victorious lainnya. Salah satunya adalah Liz Gillies, teman dekat dia yang juga seorang aktris di dalam Victorious, yang mana mereka juga masih berteman hingga saat ini. Lalu yang selanjutnya ada target pasar. Nah, brandingnya Ariana di era ini yaitu untuk menargetkan pasar remaja, terutama remaja yang sering menonton Nickelodeon. Oke, nah dia juga seringkali aktif dan di sosial media, dan juga seringkali berbincang ya dengan mereka, sehingga target pasarnya memang jelas-jelas adalah seorang remaja. Because she's relatable, she's funny, and she's just one click away from you. Oke, selanjutnya kita akan membahas pada fase kedua, yaitu the global pop icon pada tahun 2013 dan sampai 2020. Nah, pada fase ini Ariana Grande itu ada mengubah personal brandingnya karena dia ingin mengejar mimpinya sebagai popstar. Jadi fase ini adalah fase yang sangat krusial dalam karir Ariana Grande, terutama di mana Ariana Grande ini namanya mulai dikenal dunia karena karir musiknya ini. Jadi pada tahun 2013 Ariana Grande memutuskan untuk meninggalkan televisi dan fokus pada karir musiknya dia. Nah, dalam fase ini kita akan baginya dalam 4 pembahasan poin utama, yaitu yang pertama ada pergeseran musik dan visual. Album debutnya Yours Truly pada 2013 itu memperlihatkan warna musik R&B dan pop yang sensasional, dan Ariana Grande benar-benar melepaskan citra Cat Valentine-nya dengan mencat rambutnya dari yang warna merah menyala menjadi warna coklat, dan mulai menstyle rambutnya dengan high ponytail atau dikuncir tinggi, yang itu mana menjadi identitas visual permanen Ariana Grande yang ikonik, dan semua fansnya pasti tahu ya dengan visual
Ariana Grande dengan high ponytailnya itu. Baik, selanjutnya pada pembahasan pencapaian dominan. Nah, album-album berikutnya setelah Yours Truly seperti My Everything, Dangerous Woman, Sweetener, Thank You Next itu adalah sebuah dorongan musik yang tidak terbantahkan ya. Mereka lagu-lagunya Ariana Grande menduduki chart-chart musik dan terutama 100 Billboard, dan juga dia mendapatkan berbagai penghargaan dari musiknya. Banyak puluhan musiknya juga mencapai platinum, dan juga ia mendapatkan Grammy pada albumnya Sweetener di tahun 2018. Oke, selanjutnya pada pembahasan ketiga kan kita akan membahas tentang akses dan kemitraan. Jadi, Instagram Ariana Grande kan sebelumnya itu berisi tentang daily selfie-nya dia bersama teman-teman dan juga daily activity-nya dia bersama teman-teman cast series. Tapi pada masa ia sebagai diva pop star, itu Instagramnya berisikan tentang mulai banyak brand ambassador ataupun brand deals yang mewah-mewah. Dan Ariana Grande juga menjadi tidak terlalu accessible karena ia sekarang telah berubah menjadi icon global yang memang mungkin tidak se-accessible ia ketika ia masih menjadi aktor cilik seperti itu. Baik, selanjutnya ada di fase menjauhi toksisitas. Jadi teman-teman, pada karir Ariana Grande itu dia pernah memutuskan untuk dia meninggalkan Twitter pada puncak karirnya di tahun 2020 atau 2021, dan dia secara terbuka menyatakan bahwa Twitter itu sudah menjadi lingkungan yang sangat toksik untuk dia, dan juga dia ingin melindungi mental health-nya, maka dia memutuskan untuk meninggalkan Twitter. Nah, kejadian ini juga terjadi setelah Ariana Grande kehilangan salah satu orang terkasihnya yang meninggal, yang mana publik itu menjadikan kejadian tersebut itu untuk mengancam Ariana Grande, mengancam mental health-nya dia juga seperti itu. Nah, tapi keputusan ini menjadikan Ariana Grande itu sebagai orang yang lebih private. Tapi mungkin juga karena fansnya sudah banyak dan juga lebih banyak haters juga, karena dia dikenal oleh begitu banyak masyarakat umum, maka dari itu dia lebih terkesan lebih private sekarang ya, terutama saat dia memutuskan untuk meninggalkan Twitter. Oke, kita akan lanjut ke fase berikutnya, yaitu fase ketiga, The Artist and Mogul and Business Mogul. Ini dimulai dari 2021 hingga sekarang. Jadi teman-teman, setelah Ariana Grande memenuhi perannya sebagai juri The Voice pada tahun 2021, Ariana Grande mengumumkan bahwa dia akan melakukan hiatus musik untuk fokus pada peran barunya, yaitu dia akan melakukan syuting di musical The Wicked sebagai Glinda, dimana peran ini adalah peran impiannya sejak dulu, karena dari dulu Ariana Grande itu terbuka ingin sekali memerankan Glinda pada musical Wicked. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah pencapaian Ariana Grande yang sangat luar biasa ya, terutama untuk dirinya sendiri. Baik teman-teman, untuk fase ini kita akan bagi menjadi 3 pembahasan utama, yaitu yang pertama pergeseran karir. Jadi di sini Ariana Grande memang untuk 2 tahun itu lebih fokus kepada karirnya sebagai aktris film musikal, dan juga personal brandingnya berubah dari penyanyi yang berakting menjadi seniman yang serba bisa. Baik, selanjutnya pembahasan kedua yaitu perubahan visual drastis. Jadi teman-teman, selama masa syuting 2 tahun Wicked, jadi Wicked itu syutingnya selama 2 tahun memang cukup lama ya untuk syuting film, karena mereka syuting 2 part film sekaligus, jadi menghabiskan waktu 2 tahun. Nah, dalam 2 tahun ini Ariana Grande sangat jarang sekali terlihat di publik, dan dia juga sangat jarang mengupdate sosial medianya dia, jadi dia benar-benar tidak terlihat di publik. Maka pada saat film Wicked itu dirilis dan press tour-nya itu mulai berjalan, orang-orang banyak yang pangling dengan penampilan Ariana Grande,
karena Ariana Grande itu yang tadinya penampilannya sangat popstar, ya berubah penampilannya menjadi lebih klasik dan elegan, juga lebih soft, karena dia ingin mengubah personal brandingnya dari popstar menjadi pemain film dengan gaya yang klasik. Apalagi dia banyak mengambil inspirasi makeup dan fashion itu kepada Audrey Hepburn. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu di perubahan vokal dan tujuan. Yang paling banyak dibicarakan oleh orang-orang itu bagaimana Ariana Grande itu cara berbicaranya sekarang lebih halus dan lebih lembut. Nah, tapi Ariana Grande juga pernah membicarakan hal ini, itu alasannya karena dia ingin menjadi penyanyi yang lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan vokalnya. Jika sebelumnya Ariana Grande berbicara lebih deep, tapi itu tidak sehat untuk vokalnya dan dia ingin mencoba untuk lebih bertanggung jawab pada vokalnya, maka dari itu dia mengambil warna suara yang lebih halus. Dan juga ini disertai dengan kematangan usianya dia, jadi dia pun lebih merasa aman dan untuk berbicara dengan nada tone yang lebih halus. Karena kalau Ariana Grande di tahun 2019 dia pernah mengatakan bahwa nada bicara seperti itu tuh memalukan, walaupun waktu pada saat itu dia memang membutuhkan nada bicara seperti itu karena dia membutuhkan vocal resting. Tapi Ariana Grande yang sekarang dia tidak malu untuk menunjukkan warna suaranya yang seperti itu karena memang dia sudah menjadi penyanyi yang bertanggung jawab juga. Oke, selanjutnya ada di fase integrasi bisnis personal brandingnya. Jadi teman-teman, Ariana Grande bukan cuma seorang penyanyi ataupun aktris, dia juga adalah seorang bisnis. Bisnisnya dia ada di beauty product yaitu R.E.M Beauty, yang sering kali mengunggah banyak konten-kontennya itu di Instagram dan TikTok. Di R.E.M Beauty memang memiliki akun Instagram dan akun TikToknya sendiri, namun Ariana Grande juga sering kali mengupload terkait produk-produknya ini di ranah sosial media pribadinya dia sendiri juga. Seperti itu. Jadi Ariana Grande pun menunjukkan bahwa dia ini selalu membangun dunianya sendiri, entah itu pada karirnya sebagai aktris, sebagai penyanyi, ataupun sebagai pebisnis. Baik teman-teman, dari Cat Valentine yang bisa kita ajak ngobrol dan selfie menjadi ikon pop dunia global yang sudah dijangkau hingga saat ini, seorang Glinda yang menyampaikan pesan positif. Apa sih yang kita bisa dapat dari perubahan personal branding Ariana Grande? Yaitu teman-teman, kita itu jangan terlalu terpaku pada satu personal branding. Kita mungkin bisa membuat personal branding kita saat ini yang sudah terbentuk sedemikian rupa, namun jika kedepannya kita ingin mengalami perubahan karir atau perubahan personality, perubahan penampilan, itu tuh tidak apa-apa teman-teman, karena personal branding itu bersifat dinamis dan kita boleh mengubahnya tergantung dengan tujuan karir dan hidup kita. Dan seperti apa kata Ariana Grande dengan bandingan yang positif, setelah masa-masa sulit, there's gonna be brighter days ahead. Terima kasih.